sampaikan kepada kami. Sekarang kita masuk ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Bro Asyaf Alatas, ya kan? Ada CV-nya atau bisa ditampilkan? Oke. Bro Asyaf Alatas ini pemain FTV di Indosiar, kemudian juga pernah main di bioskop Indonesia Trans 7, kemudian juga pernah berperan di sinetron Mermaid in Love, kemudian di sinetron Roman Picisan, dan yang terakhir di sinetron Anak Jalanan. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol saja sama Bro Asyaf, ya kan, karena fokus pembahasannya nanti Bro Asyaf akan menceritakan pengalaman sekaligus memotivasi kita agar tetap berolahraga dalam masa pandemi ini. Bro Asyaf, gimana kabarnya, Bro? Baik, alhamdulillah, Mas. Oke, siap. Gimana syuting masih jalan terus selama pandemi ini? Sekarang syuting saya banyak milih sih, karena kebanyakan saya lebih ke YouTube sekarang. Ada YouTube juga gitu. Boleh diketahui Bro Asyaf YouTube-nya bisa di-share sini nanti biar teman-teman bisa lihat juga, ya kan? Dimensi Lain, Furi Harun. Oke, siap. Nanti kita bakal chat, kita ketik di forum chat aja, jadi biar teman-teman bisa lihat ya. Terus selama menjalankan syuting ini otomatis badan juga harus tetap terjaga ya, Bro ya. Artinya Bro Asyaf juga tetap harus menjaga imunitas tubuh atau kebugaran tubuh dengan cara berolahraga ya, Bro ya. Bro Asyaf sendiri ya gimana cara memotivasi dirinya untuk tetap berolahraga selama pandemi ini, Bro? Karena kan otomatis selama pandemi ini, apalagi kemarin sempat masa karantina, kita di rumah aja nggak bisa keluar, dan otomatis di saat di dalam rumah kita pasti agak sedikit mager kan gitu, Bro? Yes, betul banget, Mas. Kalau untuk motivasi sih, halo? Ya. Ya, kalau untuk motivasi saya sendiri sih lebih ke, padahal kalau misalnya olahraga kan pasti bikin fresh wajah, bikin fresh badan juga gitu kan. Terus emang pada halnya semua itu memang sangat penting bagi saya pribadi, karena kan kalau misalnya dunia entertainment kan pertama kita pasti akan banyak waktu di luar rumah, terus jarang pulang atau kadang-kadang pulangnya pagi segala macam, jadi otomatis kan imun akan turun. So jadi yang namanya olahraga tuh bagi saya penting banget. Entah kita harus ke tempat gym atau kita olahraga di rumah seperti tadi yang dibilang kami ini dan Dr. Eskar juga, itu benar-benar yang menurut saya pas banget. Olahraga di rumah juga bisa, entah dari jogging, cardio, atau push up, sit up, squat segala macam, ya emang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya olahraga itu suatu hal yang menurut saya itu penting banget sih. Oke, jadi nggak boleh dijadikan alasan apapun ya, Bro, selama pandemi ini kita nggak berolahraga ya. Untuk Bro Asyaf sendiri ini jenis olahraga apa yang sedang dijalani sekarang, Bro? Dan udah berapa lama mungkin? Kalau untuk sekarang sih saya lebih nge-gym dan kami ini kan adalah sekarang personal trainer saya juga gitu kan di tempat gym yang saya lagi ikutin. Dan kalau misalnya olahraga yang ya hanya gym aja sih untuk sekarang, untuk kali ini saya lebih pentingin ke gym aja sih gitu. Suka duka, udah berapa lama Bro Asyaf nge-gym nih sama PT-nya Mbak Min ini? Kalau sama kami ini saya baru kira-kira mau setahun ya, Kak ya. Saya baru mau setahun juga. Terus saya kan juga jarang banget baru setahun ini saya berolahraga di tempat gym. Biasanya itu saya di rumah gitu kan. Kadang-kadang karena dulu itu banyak hal yang membuat saya nggak bisa nge-gym. Karena dulu tuh termasuk yang alhamdulillahnya cukup padat. Jadi nggak ada waktu untuk nge-gym gitu. Jadi lebih baik saya nge-gymnya di rumah. Tapi untuk setahun ini, dan memang saya berpikir untuk punya body yang lebih baik gitu kan, punya badan yang lebih oke. Akhirnya saya mencoba nge-gym lagi selama setahun ini, dan saya juga diajarin sama kami nih gitu. Oke, terima kasih Bro Asyaf. Bro, untuk kan ini otomatis Bro Asyaf nih padat ya jadwal syutingnya, otomatis waktu istirahatnya pun juga kurang teratur ya kan. Nah, gimana cara
untuk mengatasi kekurangan waktu tidur itu dan tetap menjaga pola makan selama kepadatan syuting itu. Karena kan otomatis di saat Bro Asyaf olahraga, tapi kalau misalkan istirahatnya nggak cukup dan nutrisinya juga makanan yang masuk ke dalam tubuh juga nggak sesuai pun juga olahraganya juga mungkin agak sedikit nggak ngebentuk gitu kan Bro. Iya. Kalau untuk itu sih saya betul-betul seminggu tuh pasti wajib 3-4 kali nge-gym gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada pekerjaan masuk, saya lebih memilih untuk nggak kerja dulu, saya lebih memilih untuk olahraga. Jadi kadang-kadang sekarang, saya tuh kalau kerja benar-benar milih banget, Mas. Jadi kayak misalnya saya nggak harus setiap hari seminggu tuh harus kerja full setiap hari kerja gitu. Kadang-kadang kalaupun bisa seminggu tuh bisa 1 kali atau 2 kali kerja. Bahkan kadang-kadang seminggu saya nggak kerja. Itu emang betul-betul saya memang lebih mementingkan kesehatan saya gitu. Itu aja sih. Kalau untuk pekerjaan dulu memang, kalau dulu kan masih 20, masih 19, 22, 23 masih semangat untuk kerja lah ya gitu kan, untuk mencari uang, terus mungkin bisa dikenal sama orang juga. Kalau sekarang mungkin udah di 27, saya udah nggak mikirin bisa dikenal orang segala macam, tapi sekarang aja yang saya pikirin adalah kesehatan sih gitu. Jadi saya tidak pernah muluk-muluk harus selalu setiap hari kerja. Jadi sekarang saya betul-betul kalau kerja tuh milih-milih banget gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa seminggu sekali saya kerja, kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa olahraga gitu aja sih. Untuk pola makan Bro Asyaf sendiri, apakah diatur atau ya makan ngasal gitu aja Bro? Terus gimana? Oke, kalau misalnya soal pola makan, saya betul-betul pola makan yang sangat diatur banget. Saya nggak makan nasi, saya nggak makan gorengan, saya nggak makan santan, saya lebih suka makan rebus-rebusan kayak sayuran, terus ayamnya di grill, ubi segala macam, lebih ke karbohidrat yang bersih sih, gitu aja. Tapi tetap ada cheating day ya, Bro Asyaf ya? Cheating day always, itu wajib banget sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Kalau lagi saya lagi pengen, itu cheating day luar biasa. Jadi apa aja dari pagi sampai malam saya makan. Entah itu burger, entah martabak, entah itu apa aja lah pokoknya. Luar biasa. Kalau cheating day benar-benar yang hari nasional kali ya. Di Mbak Mini selaku PT-nya gimana nih Mbak Mini? Anak didiknya kadang cheating day nih Mbak Mini. Anggapannya gimana nih Mbak Mini nih? Maaf itu di mute itu. Oh Mbak Mini maaf masih di mute Mbak Mini. Mbak Mini, ya saya juga minta tanggapannya dong. Kalau misalkan cheating day itu gimana sih? Sedangkan kita tetap nge-gym gitu. Sebetulnya cheating day sih oke-oke aja, sah-sah aja. Nggak ada kok yang bilang cheating day itu haram, nggak ada. Tapi sekarang balik lagi ke sini. Biasanya kalau mereka mau datang ke saya, aku kan selalu tanya, tujuannya kemana nih? Mungkin ada sebagian yang bilang, saya mau seperti muskuler sekali. Memang mereka tujuannya mau ke pertandingan, ya kan? Nah, ada yang memang buat perform, karena kebetulan kayak Asaf kan, dia kan seorang entertain ya, dia membutuhkan perform yang high quality sekali gitu kan. Nah, sama Asaf itu biasanya aku kasih menu buat diet, bla 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 bla, buat kesekian hari. Nah, kebetulan juga Asaf kan jago diet, memang sudah terbiasa diet, ya is okay. Ya sometimes aku bilang kalau mau cheating day ya is okay, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak terlalu aku patokin sekali. Lo harus diet setiap hari, lo harus berbulan, enggak. Seorang atlet pun gini kok, seorang atlet pun itu nggak mesti diet setiap saat. Atlet itu kan ada saat dia on season, saat dia off season gitu. Tapi kan bagaimana caranya dia menjaga pola badannya tetap proporsional, tetap stabil, dan tetap berotot lah istilahnya gitu kan. Jadi kalau suatu saat mereka dimintai untuk perform dadakan, mereka dikasih waktu cuma sebulan, sudah ready gitu. Jadi ya cheating day ya oke aja kok. Ya saya sendiri ya, saya akui, saya juga suka cheating day. Tapi memang saya akui juga, saya nggak pernah makan nasi. Gitu. Paling banter cheating day saya itu ya paling somai pakai bumbu, bakso, tapi tidak pakai garam, gitu aja kok. Oke. Iya, betul. Artinya cheating day itu juga nggak masalah ya Mbak Beni, asalkan kita tetap bisa menjaga badan kita agar tetap proporsional ya. Balik lagi ke sini, komitmen pada diri sendiri. Komitmen awal dia datang ke gym dan berolahraga. Biasanya gini, mensiasati cara cheating day. Hari ini cheating day, seperti Asa tadi bilang kan, all dia eat, it's okay, nggak apa-apa, semuanya dimakan. But tomorrow,
kamu harus menghabiskan berapa kalori kemarin yang kamu makan. Exactly. Balik lagi ke situ. Itu aja. Yang selalu sama Asaf, dia jago buat diet dan dia benar-benar bertanggung jawab sehari setelah cheating day, dia habiskan itu kalorinya di tempat olahraga itu. Jadi balik lagi dia badannya. Oke, ya artinya kita harus konsisten ya memilih antara kalori yang in dan kalori yang out out ya. Oke, siap. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Bro Asyaf nih. Bro Asyaf kan sekarang lagi nge-gym nih ya kan. Gerakan apa sih yang paling disukai dan sekarang menjadi fokusnya Bro Asyaf? Kalau untuk sekarang itu sih saya lebih ke shoulder ya Kak. Ya Mas Aldi gitu kan. Ya kami ini tahulah gitu kan. Saya lebih ke shoulder karena kan kalau misalnya kita pakai baju atau pakai jaket segala macam, dia akan lebih ngebentuk di sini kan. Jadi kayak lebih kelihatan pas aja gitu badannya. Saya lebih ke situ sih. Untuk sekarang ya. Kalau perut segala macam, overall saya masih sudah oke gitu. Tapi kalau untuk shoulder saya memang melihatnya looknya memang belum oke. Jadi saya setiap hari kalau ke gym tuh pasti saya latihnya shoulder and bicep day itu aja sih. Oke. Terus kalau untuk gerakan kaki sendiri, Bro Asyaf masih sering latihan nggak? Karena kan biasanya kalau setahu saya sih ya, dengar cerita dari teman-teman yang biasanya kalau pemula yang suka awal-awal nge-gym itu agak males gitu latihan kaki ya kan? Sebetulnya nggak menurut Bro Asyaf nih penting nggak latihan kaki itu? Mungkin kalau orang-orang yang pengen punya kaki besar, kayak pahanya terlihat oke segala macam, mungkin penting ya. Tapi saya termasuk orang yang nggak suka main kaki, Mas. Karena sehari saya main kaki, 2-3 hari itu saya nggak bisa jalan. Saya benar-benar saya melewatkan namanya main kaki. Betul-betul saya nggak pernah suka main kaki. Kami ini tahu, mungkin Mas Hari juga tahu. Mungkin yang teman-teman saya yang tempat gym juga tahu, saya kalau main kaki pasti bilang, nggak, makasih. Saya mending nggak usah main kaki, dan mending yang lain aja. Karena main kaki itu betul-betul buat saya tuh berat banget, hal yang sangat berat. Dan karena besoknya kan kadang-kadang kita harus beraktivitas kan. Jadi kadang-kadang besoknya kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang terkendala karena memang kakinya sakit, atau jadi kita nggak bisa jalan, segala macam gitu. Memang agak riskan sih kalau main kaki. Tapi mungkin yang sudah terbiasa, ya akan biasa gitu. Tapi kalau karena saya memang tidak terbiasa main kaki, jadi di saat main kaki agak ya ribet buat diri sendiri ya gitu kan. Jadi menurut saya yang nggak bikin saya nyaman, mending nggak deh gitu. Siap. Gitu sih. Terus selama Bro Asyaf nge-gym atau olahraga, ada suka dukanya nggak sih? Selama nge-gym itu suka duka ya. Ya sukanya mungkin ya lebih kita punya badan yang memang bagus lah ya gitu kan. Tapi sebetulnya poin utama saya untuk berolahraga itu bukan punya badan bagus, Mas. Betul-betul saya nggak pernah berpikir kayak, gue harus punya badan bagus. Enggak sih. Tapi saya berpikir gue harus sehat gitu kan. Karena saya punya keluarga yang memang punya keturunan kolesterol, diabetes, asam urat, dan lain-lainnya, penyakit-penyakit yang emang penyakit bawaan lah ya gitu. Jadi saya berpikir kayak, oke, mulai sekarang gue nggak makan garam, gue nggak makan micin, gue nggak makan gorengan, gue nggak makan santan, gue nggak makan nasi. Gitu. Jadi hal-hal yang emang membuat penyakit itu akan semakin cepat bertumbuh di tubuh gitu kan. Jadi saya benar-benar kayak saya nggak mau makan ini yang membuat saya akan seperti orang ini gitu loh. Jadi saya berpikir, udahlah saya olahraga lagi, saya nge-gym lagi, saya cari makanan sehat yang memang bagus untuk kita gitu loh. Jadi saya nge-gym ini bukan berarti untuk punya badan bagus, tapi hanya untuk sehat gitu kan. Kalau misalnya punya badan bagus itu urusan bonus lah gitu kan. Karena kan pasti setiap kita olahraga, setiap kita melakukan hal apapun yang positif pasti ada bonusnya di belakangnya, di akhirnya gitu. Jadi untuk nge-gym ini suka dukanya ya udah sukanya mungkin sekarang saya punya badan yang oke gitu kan. Terus saya punya muka yang fresh, kita bisa sehat, lebih sehat dari sebelumnya gitu loh. Kita punya hal-hal yang emang bisa dilakukan secara positif, yaitu dengan olahraga. Kalau dukanya mungkin kadang-kadang kan nge-gym tuh mut-mutan ya, malas-malasan gitu lah. Jadi kadang dukanya itu apa ya, sebenarnya untuk dukanya sih nggak ada. Sejauh ini saya tidak pernah ngerasa ada dukanya dalam olahraga gitu kan. Semuanya saya positif, saya dapatnya hal-hal yang positif dalam olahraga gitu. Jadi overall saya lebih banyak sukanya sih dibanding dukanya berolahraga itu. Oke, terima kasih Bro Asyaf. Untuk catatan juga buat teman-teman ya yang lain, artinya apalagi kalau kita punya penyakit bawaan dari keluarga seperti kolesterol dan yang lain-lain yang sudah disampaikan Bro Asyaf, itu harusnya bisa lebih memotivasi kita agar tetap berolahraga ya kan Bro. Exactly. Lebih aware sama diri sendiri sih harusnya, karena kan
kita kan siapa sih yang mau hidup lebih lama? Kita kan pasti orang-orang mau hidup tuh panjang umur segala macam gitu kan. Kita sudah tahu ada penyakit di depan sana, sebisa mungkin kita harus aware sama diri kita sendiri gitu sih. Oke, terima kasih Bro Asyaf atas motivasinya. Semoga teman-teman di sini juga bisa menangkap motivasi dari Bro Asyaf agar kita tetap bisa berolahraga dan jangan dijadikan alasan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bro. Sekarang kita masuk ke materi kita yang keempat dan yang terakhir, yaitu Dr. Ivan Fioneza Muhaka. Tim Edupendent mungkin bisa ditampilkan CV dari Dr. Ivan. Oke, ini CV dari Dr. Ivan Fioneza Muhaka. Dr. Ivan Fioneza Muhaka ini lahir di Loksmawe, Nanggur Aceh Darussalam, 28 April 1989. Riwayat pendidikan Dr. Ivan ini, dia lulus Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Dr. Ivan ini lulus profesi dokter tahun 2013. Kemudian juga pernah menjadi asosiasi pelatih kebugaran Indonesia sejak Juni 2020 sampai dengan sekarang di Sport Nutrition. Kemudian riwayat pekerjaan Dr. Ivan ini juga dia menjadi anggota koordinator ISTEMI, yaitu aplikasi daring rujukan serangan jantung di Jakarta Barat tahun 2015. Dan pekerjaan Dr. Ivan yang lain yaitu dokter umum di RSUD Tebet, Jakarta Selatan dari tahun 2015 sampai sekarang. Oke, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan Dr. Ivan. Oke, terima kasih banyak Mas Aldi. Selamat siang pada peserta semua dan para pembicara semua. Sebentar ya. Jadi judul kita hari ini yaitu berolahraga aman dengan target body goal selama pandemi. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu yang pertama aman ya, karena aman itu yaitu berolahraga itu tujuannya yaitu untuk sehat ya. Karena nanti ada slide yang akan saya share gimana bisa olahraga itu sebenarnya bisa juga menyebabkan sakit ya. Jadi sebenarnya tadi Mas Ektar udah jelasin sedikit, nanti saya ngasih gambar yang lebih enak melihatnya. Kemudian bisa dilihat di background-nya ini body goals ya. Body goals itu sebenarnya nggak semua orang pengen body goals-nya langsing ya. Jadi ada yang pengen dari kurus pengennya jadi agak gemukan, ada yang dari gemuk pengennya jadi lean atau jadi langsing, ada yang body goals-nya pengen segitu-segitu aja, nggak naik, nggak turun. Ya, jadi nanti kita ngebahasnya ini ke semua aspek ya, nggak hanya ingin langsing saja. Nah, pernah lihat nggak ini kayak begini? Ngeri nggak? Takut nggak ngelihatnya nih? Jadi sekarang itu ada jargon terbaru yaitu sitting is the new smoking. Ya, jadi ini saya agak ngebahas olahraga dikit ya. Sitting is the new smoking. Jadi ini bukan hanya gambar semata, bukan hanya meme semata, bukan hanya grafik semata. Jadi organisasi kardiovaskular dunia ini udah juga untuk bagian rehabilitasi dan preventifnya ya, rehabilitasi dan pencegahan itu udah menggelakkan untuk jargon ini, sitting is the new smoking ya. Kenapa begitu? Nah, jadi ini. Sitting increases risk of death up to 40%. Ya, jadi kebiasaan duduk-duduk, mager-mager, ya, malas gerak, leyeh-leyeh, itu meningkatkan resiko kematian sampai 40%. Ya, jadi itu bahaya banget karena ya kayak tadi sitting is the new smoking ya, yang udah kita tahu smoking efeknya banyak ya, yang menurunkan imunitas, meningkatkan penyakit kardiovaskuler, kemudian bisa juga meningkatkan penyakit-penyakit menular juga bisa ya dari penurunan imunitas tadi ya. Jadi termasuk ada hubungannya juga nanti dengan COVID ya. Kemudian nah ini dia effect of exercise on immune function ya. Jadi ini yang saya bilang tadi gimana caranya berolahraga itu harus aman ya. Yang harus aman yaitu tidak menyebabkan sakit ya karena tujuannya untuk sehat. Karena ketika olahraga itu sudah sampai overtraining ya sampai ke yang paling ujung kanan ini, itu malah meningkatkan resiko
terkena infeksi. Ya ini yang ini, risk of URTI, upper respiratory tract infection atau infeksi saluran nafas bagian atas. Ini sebenarnya bukan hanya infeksi saluran nafas saja, sebenarnya semuanya karena ini kan berhubungan dengan imunitas ya. Jadi untuk ini yang sedentary yang duduk-duduk ya ada risikonya. Kemudian ketika kita melaksanakan olahraga mulai dari ringan sampai moderate itu risikonya jadi turun, risiko terkena infeksi menjadi turun ya. Namun ketika kita overtraining atau olahraga berlebihan, nah itu nanti malah akan meningkatkan kemungkinan terkenanya penyakit malahan ya. Jadi ini yang tadi yang saya bilang. Nah, jadi saya setuju banget dengan tadi pembahasan dari pembicara-pembicara sebelumnya ya, yang dari Mas Askar mengenai olahraga, bukan cuma olahraga tapi olahraga ya. Kemudian olahraga itu harus terstruktur, terukur dan teratur dan komitmen ya. Karena sebenarnya semua hal dari diet itu, dari diet, olahraga, body goals segala macam yang berkaitan itu semua dari pikiran ya. Jadi untuk nutrisi kali ini kita tekankan mind over food ya. Jadi jangan sampai kita di driving oleh food ya, tapi kita yang mendriving keinginan kita untuk makan ya, karena ya itu semua kan berkaitan dengan nafsu ya. Nafsu itu tetap kita ya harus yang atur, harus kita yang jaga, jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu. Nah ini yang saya bilang tadi, kenapa harus mind over food, karena sebenarnya semua berpusat di otak ya. Semua pusat di otak dalam memutuskan untuk berapa kalori yang, nanti ada masalah kalori tadi Mas Askar udah jelasin juga, nanti bagaimana otak itu harus memutuskan makanan apa yang harus dimakan, kemudian olahraga apa yang baik untuk dilakukan. Jadi semua itu harus berasal dari pikiran. Jadi pokoknya pikiran itu harus moodnya harus bagus, harus happy. Jadi kita ngejalaninnya juga lebih komitmen ya. Nah sebenarnya untuk inti dari diet itu sendiri nggak jauh-jauh dari segitiga Eric Helms ini ya. Jadi kalau dari sport nutrition semua itu hanya berpaku pada segitiga ini aja ya. Jadi yang pertama, yang paling utama itu sebenarnya adalah keseimbangan energi ya, atau kalori, yang sering dengar kalori. Jadi kalori itu sebenarnya kalori itu adalah energi yang terkandung di makanan yang kita makan yang nantinya akan diubah menjadi energi untuk kita pakai ya. Nah, kemudian yang kedua itu makronutrien. Makronutrien itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian lebih kecil lagi mikronutrien, kemudian waktu makan, dan yang paling terakhir itu suplemen ya. Jadi nanti saya akan bahas ini menurut ke porsi pentingnya masing-masing ya. Jadi makin ke bawah makin banyak saya bahasnya ya. Ya, ini ya keseimbangan energi ya. Jadi sebenarnya kalau pasti banyak yang nanya tipe diet apa yang paling bagus, tipe diet harus makan apa, harus nggak boleh makan apa. Kalau saya menganutnya begini, sebenarnya kalau kamu mau makan apa aja boleh, tapi harus tahu kamu makannya berapa ya. Tapi kalau kamu kalau kamu pengennya yang bersih ya itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya kamu banyak alasannya, nggak bisa kalau nggak makan ini, aduh nanti nggak happy kalau nggak makan ini. Oke, kalau saya sih menganutnya boleh makan apa aja asal tahu berapa yang masuk dan harus ada yang dikeluarkan energinya ya. Jadi ya ini ya kalori intake atau yang masuk itu yang dari makanan, kemudian ada kalori yang keluar ya itu kalori yang digunakan untuk melaksanakan fungsi tubuh dan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah ini tadi dia ya seperti tadi juga. Jadi kalau ini sudah dijabarkan. Jadi kalau mau mempertahankan berat badan itu berarti kalori minimal kalori yang masuk dan kalori yang dibakar itu setimbang ya. Kemudian kalau ingin menaikkan berat badan, jadi kalori yang masuk atau energi yang masuk harus lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Kemudian kalau yang ingin menurunkan berat badan, ya berarti kalori yang masuk harus lebih sedikit dari kalori yang dibakar ya. Saya nggak ngebahas terlalu panjang gimana cara ngitung kalori, gimana caranya menimbang makanan segala macam, karena sebenarnya di era digital ini udah gampang kita mau ngitung berapa kalori, berapa ini, karena saya sendiri pakainya yang paling sering saya pakai 2 aplikasi ini ya.
web based salah maaf, di website. Jadi bisa dilihat nanti kalau untuk kalori kalkulator ini kalau untuk menghitung kebutuhan kalori per individu ya, per masing-masing orang. Jadi nanti udah disesuaikan berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, sama sampai nanti juga dia akan nanya kira-kira aktivitas fisik per minggu itu nanti berapa kali ya. Nanti ada tuh keluar berapa kalori yang perlu dikeluarkan, yang perlu masuk. Dan bagusnya kalori kalkulator ini nanti dia juga ada membuat perkiraan kalau misalnya mau turun setengah kilo per minggu atau 1 kilo per minggu atau lebih, dan nggak boleh banyak-banyak juga sebenarnya kan, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa tidak boleh diet terlalu ketat karena nanti akan merusak sistem tubuh yang seperti sudah Mas Eskar jelaskan tadi, nanti saya akan jelaskan juga. Nah, yang kedua ini ya ini lebih enak lagi, ini ada aplikasinya di handphone sebenarnya, dan ini enaknya juga dia ada jurnal olahraganya juga, jadi ini udah komplit. Dan dia juga ada daftar-daftar makanan dan kalorinya terkandung berapa, dan proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, fatnya berapa. Nah, ini untuk kalori yang keluar atau dipakai. Jadi sebenarnya kalori yang keluar dipakai itu nanti akan kalori yang masuk yang kita makan nanti akan dipakai untuk secara garis besar oleh 3 kegiatan ini ya, yaitu yang pertama ada basal metabolic rate. Basal metabolic rate ini yaitu nanti akan dijelaskan lebih rinci. Kemudian ini ada physical activity itu olahraga. Kemudian yang ketiga ada thermic effect of food. Ya, jadi 3 garis besar ini yang akan dipakai makanan yang kita makan. Nah, kayaknya banyak ya di Instagram, di mana-mana ada kayak gini nih ya. Misalnya kita makan nasi goreng harus berapa bakar kalori, harus olahraga berapa lama, makan burger harus olahraga berapa lama. Nah, sebenarnya ini masih kurang tepat ya, karena kenapa? Ada yang namanya thermic effect of food ya. Jadi thermic effect of macronutrient. Jadi ini sebenarnya kalau kita makan protein, makan karbohidrat, makan lemak, jadi dia itu tubuh itu juga membakar kalori untuk mencerna makanan-makanan yang kita makan ini ya. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi misalnya makan nasi goreng harus olahraga berapa, sebenarnya itu jadinya nanti lebih rendah lagi itu nanti yang masuk sebenarnya ya. Jadi ada energi yang dipakai dalam mencerna makanan ya, dan yang paling besar energi yang dipakai untuk mencerna makanan adalah untuk mencerna protein ya. Jadi 20-30%. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika kita makan 100 gram protein, 20-30%-nya itu nanti dipakai untuk membakar si protein, untuk mencerna si protein ini ya. Jadi kalau kita makan 100 gram protein, jadi yang nanti terserap hanya sekitar 70-80 gram ya. Kalau karbohidrat 5-10%, kemudian 0-3% untuk lemak. Nah, kemudian kenapa para pegiat olahraga itu bisa dibilang terobsesi banget sama protein ya, termasuk saya kan juga pegiat olahraga ya. Jadi kenapa pegiat olahraga itu sangat terobsesi dengan protein? Karena ya itu tadi, protein is awesome ya. Protein is awesome karena apa? Karena kalau kita makan banyak protein, nah itu nanti juga akan kalori yang masuk juga nggak akan terlalu banyak, karena 20-30%-nya itu akan dipakai untuk mencerna proteinnya itu sendiri ya. Jadi otomatis nanti kalori yang masuk tidak sebanyak ya kita hitung pada saat makan ya. Jadi kita bisa kenyang tapi kalorinya agak sedikit turun ya yang masuk. Nah, ini juga kenapa why protein is awesome. Nah, ini dia ya, ini agak membahas olahraga juga. Jadi ini komposisi tubuh kita, kalau kita terdiri dari lebih banyak dari otot, itu dia akan lebih banyak membakar kalori ya. Jadi bisa dilihat nih 1 pon otot itu bisa membakar 50 kalori. Sedangkan kalau lemak itu hanya bisa 1 pon membakar 5 kalori ya. Dan satu lagi yang paling saya suka adalah burn calorie while you sleep. Jadi otot ini dia akan selalu terus bekerja, tapi harus dilatih ya, maksudnya harus dengan olahraga ya, karena kalau tidak olahraga ya dia tidak akan teraktivasi dia metabolismenya ya. Jadi kalau kita olahraga ya, jadi your body is always burning calories even when you sleep ya. Jadi ini hebatnya kenapa protein kita junjung tinggi protein itu ya, sang protein itu, karena ya ini dia. Jadi ketika kita makan protein
dia masuk bisa kenyang tapi kalorinya tidak sebanyak yang kita hitung. Kemudian pada saat kita padukan dengan olahraga yang baik dan teratur, itu juga nanti akan membakar kalori selama 24 jam. Ya. Nah, ini yang untuk BMR ya, ini ya, yang 70% itu kalori yang masuk akan dipakai untuk basal metabolic rate ya. Nah, jadi BMR itu adalah energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan metabolisme dasar dalam keadaan santai atau istirahat ya. Jadi BMR itu nanti dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang untuk melangsungkan kelangsungan hidup manusia itu sendiri ya. Jadi untuk aktivitas otak, untuk aktivitas jantung, untuk aktivitas ginjal, liver, kemudian pencernaan ya. Itu nanti ada perhitungannya, bisa dihitung di aplikasi juga ada, di web juga ada nanti untuk menghitung BMR berapa. Ya, dan kemudian ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada ahli gizi ya. Apakah boleh diet ketat sampai setara atau bahkan kurang dari BMR agar BB turun cepat, ya kan? Pasti pada bertanya-tanya kenapa nggak diet sampai BMR aja biar BB-nya turun cepat ya, karena kan kayaknya semua sekarang pengennya instan ya. Nah, jadi jawabannya adalah nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita diet di bawah BMR ini ya, nanti akan mengganggu fungsi-fungsi ini ya. Nah, ketika fungsi-fungsi ini nanti dia terganggu, jadinya apa? Ya, sakit ya. Jadi kita nanti juga akan mendatangkan penyakit yang sakit jantung lah, kemudian sakit ginjal, kemudian sakit liver, kemudian nanti mempengaruhi mood dan stres juga akan mempengaruhi otak dan lain-lain ya. Termasuk nanti juga bisa mempengaruhi sistem imun ya. Ya. Kemudian kita masuk ke makronutrien. Makronutrien itu terdiri dari yang udah pasti tahu semua ya, karbohidrat, lemak dan protein. Saya nggak bahas terlalu banyak, harus berapa banyak karbohidrat yang masuk, harus berapa banyak protein yang masuk, karena akan panjang urusannya, nanti ada hitung-hitungannya, jadi saya akan hanya ngebagi tipsnya aja gimana. Sesuai dengan gambar ini, jadi bisa dilihat karbohidrat itu ambil 2/3 dari porsi ya. Tapi karbohidratnya itu harus terbagi dua. Jadi karbohidrat yang kompleks, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian karbohidrat yang sebagai energi ya, yang didapatkan dari zat-zat yang mengandung tepung, kayak roti, nasi, segala macam ya. Kemudian sepertiganya lagi terdiri dari protein dan fat ya. Tapi dari sepertiga itu nanti 2/3 bagian untuk protein, sepertiga bagiannya untuk lemak. Tapi dengan catatan ini semua diperoleh dari sumber makanan yang sehat tanpa ada makanan yang diproses ya, sebenarnya kayak seperti makanan kaleng, kemudian makanan botolan, karena itu udah banyak banget produk tambahannya ya, yang pengemulsi lah, pengempal, kemudian gula, garam segala macam yang komposisinya sudah melebihi dari untuk menuju sehat ya. Nah, ini salah satu tips untuk dalam mengkonsumsi makronutrien. Jadi ada namanya densitas kalori ya. Densitas kalori itu simpelnya gini. Bayangkan kita makan 500 kalori ya, bukan makan 500 gram makanan, bukan, tapi 500 kalori ya. Nah, 500 kalori itu bisa dilihat perbandingannya, kalau minyak itu dia bisa hanya mengisi segininya lambung, kemudian kalau fat yang baik itu dia hanya bisa mengisi segini lambung, kemudian untuk karbohidrat yang terdiri dari zat tepung dia hanya bisa mengisi segini lambung, kemudian kalau protein tapi dengan catatan lean ya, lean ini maksudnya yang low fat, yang rendah lemak, yang daging sapi yang rendah lemak, kemudian daging ayam yang bagian dada bagusnya ya, kemudian ikan, kalau ikan kan memang lemaknya nggak banyak, kemudian kalau sayur-sayuran dia bisa mengisi segini lambung. Pesannya apa? Jadi semakin ke kanan ini semakin kita lebih cepat, lebih banyak semakin kita merasa kenyang, tapi kalori yang kita masuk ya sedikit ya. Jadi kalau kita makan minyak sedikit aja segini, kita belum kenyang nih ya. Dengan 500 kalori 500 kalori dari minyak kita belum kenyang nih hanya segini. Tapi kalau 500 kalori dari sayur-sayuran udah kenyang nih ya. Jadi memang kita komposisi makanannya memang harus lebih mengutamakan yang bisa, bagaimana caranya bisa membuat kenyang tapi kalori yang masuk itu tidak sebanyak
banyak, komposisinya ke yang kiri. Nah, ini juga tipsnya lagi, ini pengosongan lambung dari makronutrien ya. Jadi satiation ini maksudnya rasa kenyang ya, kemampuan kemampuan makanan ini untuk memberikan rasa kenyang dan kemampuan dia untuk membuat rasa kenyang lebih lama ya. Jadi bisa dilihat kalau lemak itu dia ini makan nih mulai dari sini ya, makan. Nah, kalau lemak dia udah mulai membuat kita kosong lambungnya, membuat lapar lagi segini ya. Kalau karbohidrat ada yang serat rendah, ada yang tinggi serat, itu semakin tinggi seratnya semakin lama dia berada di lambung, jadi semakin lama kita merasa kenyang. Balik lagi, protein is awesome ya, protein paling atas. Jadi protein itu akan membuat kita merasa kenyang lebih lama ya, karena semakin ke atas ini dia semakin lama berada di lambung ya, semakin lama dia turun untuk menuju ke usus ya. Nah, jadi banyak juga pertanyaan, pasti ini pertanyaan yang paling umum ya. Kenapa berat badan bisa stuck ya? Padahal udah diet, udah olahraga, dietnya udah ketat ya. Tapi kok berat badan nggak naik-naik, atau berat badan yang pengen turun nggak turun-turun, segitu aja. Mungkin awalnya turun cuman lalu stuck. Mungkin awalnya naik terus stuck ya. Kenapa ya? Nah, ini untuk yang menurunkan berat badan. Jadi ada yang namanya adaptive thermogenesis ya, yaitu dia respons terhadap kelaparan ya. Ini kenapa sih ini bisa terjadi? Jadi balik lagi ke gambar yang ini ya. Jadi ini bisa dilihat ini asumsi aja ya, asumsi rata-rata basal metabolic rate itu buat laki-laki 1.800, yang perempuan 1.400. Nah, jadi ketika seperti contoh tadi, apakah boleh sampai diet sampai setara atau di bawah BMR? Ketika dia nanti kita dietnya di bawah BMR, nanti ini tubuh ini merasa terancam. Dia karena, aduh saya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup nih untuk melangsungkan kehidupan saya. Nah, jadi setelah tubuh merasa terancam, lama-kelamaan tubuh itu nanti dia melakukan adaptasi, ya namanya adaptive thermogenesis ini. Adaptasinya apa? Dia akan menurunkan basal metabolic rate-nya secara pelan-pelan. Ya, jadi yang tadinya misalnya yang laki-laki ini 1.800 kalori, nanti dia pelan-pelan si tubuh ini, dia pintar nih tubuh ini. Dia bisa menurunkan sampai berapa yang dia mau, tergantung nanti sampai dia merasa tidak terancam lagi. Jadi ketika dia BMR-nya udah turun, tapi kita makannya masih di hitungan kalori yang sama, jadi ya tetap jadinya kalori yang masuk jadi banyak. Jadi itulah yang menyebabkan berat badannya stuck. Ya. Jadi tipsnya apa? Jadi studi menunjukkan bahwa individu yang menjalani pola makan dengan memperbanyak pilihan sumber makan berdensitas energi rendah, ya seperti yang tadi, itu memiliki tingkat kesuksesan lebih tinggi dalam menurunkan dan mempertahankan berat badannya dibanding dengan hanya mengatur asupan jumlah kalori. Ya, jadi balik lagi ke densitas ini. Jadi sebenarnya ngitung kalori boleh ya, tapi jangan sampai terobsesi banget ya, karena sebenarnya nanti kalau terobsesi banget nanti malah stres jadinya, benar deh. Ya, saya pernah dalam situasi itu ya, tapi setelah saya belajar ternyata tidak sepelik itu ya. Jadi lebih baik kita mengatur densitas kalori makanan kita masuk ya, pilihan sumber makanannya kita atur yang bagus-bagus, itu malah lebih berhasil daripada yang benar-benar terobsesi banget sama menghitung kalori. Ya. Nah, coba yang kedua, perbanyak sumber makanan dengan pengosongan lambung yang lambat ya. Jadi biar kita merasa kenyang lebih lama, jadinya ya kita jadi nggak terlalu banyak bisa makan berkali-kali dalam sehari ya. Nah, kalau yang sulit naik berat badan, ini masalahnya sebenarnya paling banyak adalah keliru memilih sumber makanan yang diperbanyak ya. Jadi makan yang penting kenyang tanpa memperhatikan sumber makanan. Biasanya banyakkan nasinya dibanyakin biasanya ya. Padahal sebenarnya nasi itu ya itu tadi dia densitasnya hanya di mediocre ya, hanya di tengah-tengah. Jadi nanti dia akan di metabolisme problemnya kan kalau orang kurus itu kan metabolismenya kan genetically ya, secara genetik kan memang tinggi. Jadi dia sebenarnya perlu makanan-makanan yang densitas energinya tinggi tapi dengan jumlah yang sedikit. Nah, tapi kalau nasi kan dia berada di tengah-tengah tuh. Jadi dia densitas energinya nggak terlalu tinggi ya. Jadi tipsnya itu perbanyak sumber makanan dengan densitas energi tinggi agar dapat makan yang kenyang dan dengan kalori yang benar-benar tinggi ya. Kemudian yang kedua, perbanyak sumber makanan dengan pengosongan lambung yang cepat ya, agar cepat lapar kembali dan bisa makan lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada mikronutrien ya. Sesuai namanya mikro. Mikro itu dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit ya.
Tapi dia tetap penting, walaupun sedikit dia tetap harus kita konsumsi ya. Kenapa? Karena dia diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh ya. Jadi kalau yang esensial itu dia terdiri dari vitamin dan mineral. Kalau non esensial itu, maksudnya ini esensial ini yang tadi ya, yang dia benar-benar dibutuhkan oleh tubuh ya. Kalau non esensial ini maksudnya dia tubuh tidak perlu untuk melakukan fungsi tubuhnya, tapi kalau kita mengonsumsi fitokimia ini itu akan meningkatkan performa kita, akan meningkatkan imunitas kita, akan meningkatkan kesehatan kita ya. Jadi tipsnya apa biar semua ini bisa tercover? Makanlah sumber makanan nabati yang berwarna-warni ya, karena bisa dilihat nanti, bisa di search di Google, di image Google, warna-warna dari masing-masing makanan nabati itu mengartikan kandungan vitamin apa yang terkandung ya. Misalnya buah-buahan kuning banyak mengandung vitamin C, buah-buahan yang berwarna jingga banyak mengandung vitamin B dan sebagainya. Ya, jadi tipsnya makanlah sumber makanan nabati yang berwarna-warni. Ini ada saya share penelitian pengaruh mikronutrien terhadap suplementasi mikronutrien ya terhadap imun sistem dan COVID-19 ya. Nah, jadi bisa dibaca intake yang adekuat terhadap mikronutrien ya seperti multivitamin itu bisa meningkatkan imun sistem yang mempunyai peran sebagai antivirus dan pertahanan antibakteri ya. Nah, jadi ini adalah mikronutrien yang paling sering diberikan pada pasien COVID-19 kalau di rumah sakit ya, yaitu vitamin C, vitamin D, dan zinc ya. Pertanyaannya pasti harus berapa banyak ya, apakah perlu suplementasi, perlu multivitamin atau enggak ya. Ini dia faktanya. Jadi sebenarnya vitamin C di tubuh itu hanya diperlukan segini ya, maksimal hanya 90 mg. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak kan, nanti kalau dia kelebihan juga akan dibuang ya, nggak akan dipakai oleh tubuh ya. Jadi ini semua nanti sebenarnya bisa didapatkan dari sumber makanan yang alami sebenarnya. Ini vitamin D maksimal hanya 20 mg diperlukan, jadi nggak banyak-banyak ya. Kemudian yang ini yang zinc atau seng paling banyak hanya sekitar 15 sampai 18 mg ya. Jadi kalau untuk multivitamin yang dosis-dosis tinggi nanti sebenarnya kalau dari saya sih lebih baik yang alami daripada yang buatan ya. Iklan-iklan di TV juga pasti dia kalau mengiklankan pasti dia akan bilang konsumsilah bila perlu ya. Jadi itu nanti ada situasi-situasi tertentu memang yang memang harus memakai multivitamin dosis tinggi. Ya, ini vitamin C yang tadi kebutuhannya hanya di bawah 100 mg. Ini semua bisa didapat dari satu buah jambu biji, satu mangkuk brokoli, ya, kemudian satu mangkuk kembang kol dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya dari makanan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin C. Ya. Ini vitamin D itu yang paling gampang, paling murah didapat yaitu gimana berjemur. Ya, cukup vitamin D dan sinar matahari. Ya. Nih, pengaktifan vitamin D dapat terjadi dengan bantuan sinar matahari. Ya. Paparan sinar matahari pagi sejak terbit sampai jam 9 dan sore jam 3 sampai matahari terbenam selama 10 hingga 15 menit. Ya, jadi kalau banyak anjuran-anjuran untuk berjemur ya ini dia ya. Jadi untuk meningkatkan vitamin D, kemudian vitamin D itu dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ya. Kalau untuk makanan ini yang paling banyak ya, dia memang vitamin itu terikat oleh lemak, jadi dia banyaknya di seperti minyak ikan, kemudian ikan salmon. Ikan salmon ini kan dia lemaknya banyak, tapi salmon ini bagusnya dia lemaknya lemak baik ya, jadi bukan lemak yang jenuh. Ya. Kemudian ini untuk zinc atau seng, nah ini balik lagi dari makanan juga sudah tercover semua kebutuhan zinc dari makanan alami ya, dari tiram, kemudian dari daging sapi, kemudian daging ayam, ini kemudian ada tahu ya, kemudian yogurt. Ini kalau yang untuk vegan, untuk vegetarian juga ada pilihan-pilihannya untuk makanan-makanan yang mengandung banyak zinc atau seng ya. Nah, ini kemudian kita masuk yang keempat untuk waktu makan ya. Jadi sebenarnya balik lagi pertanyaannya, cara makannya gimana sih biar body goal-nya itu tercapai, baik yang naik berat badan atau yang turun berat badan. Ada juga yang pasti nanya OCD
Ya, diet OCD kan yang makan hanya sekali sehari, ya, itu bagus nggak sih sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke yang bawah ya, keseimbangan energi. Jadi sebenarnya mau bagaimanapun model dietnya, mau berapa kali pun waktu makannya, mau berapa kali pun frekuensi makan dalam sehari, mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, balik lagi semua ke keseimbangan energi ya. Balik lagi ke ini, total calories are what matter ya, not your meal frequency. Jadi mau berapa kali pun semua asal semuanya itu, ini hanya contoh ya 1.800 ya. Kalau dia semuanya sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan tujuan ya, mau menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, nah itu inilah dia intinya di sini ya, bukan di sini ya. Dan satu lagi yang penting juga, the best number of meals per day is the number of meals you enjoy ya. Jadi harus happy dan enjoy. Karena apa? Ketika kita diet atau olahraga atau memilih olahraga yang membuat kita tidak happy atau tidak enjoy, udah pasti gagal deh. Mau diamin deh, paling lama sebulan deh itu tahan ya, pasti habis itu udah nggak tahan lagi, langsung ada namanya binge eating ya, yaitu dia makannya jadi amburadul, jadi hambur-hamburan ya. Jadi tipsnya itu ya sesuaikan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari ya, mau berapa kali makan, sempatnya gimana, tujuannya gimana, balik lagi pokoknya yang penting balik lagi harus berapa kalorinya ya. Ya, ini untuk bahas suplemen. Suplemen saya nggak bahas banyak karena kita bahasnya nutrisi ya, karena sebenarnya nutrisi yang alami memang lebih baik, tapi suplemen itu boleh dikonsumsi dan ada untuk berbagai macam alasan ya. Jadi sesuai dengan namanya, suplemen itu dia tambahan atau pelengkap ya. Jadi dia berfungsi itu membantu performa dan kesehatan ya. Dan dia tidak ditujukan untuk menggantikan makanan pokok ya. Kemudian balik lagi sebenarnya mau pakai suplemen apapun, intinya suplemen apapun bagus ya, apapun sesuai tujuannya itu bagus ya. Tapi balik lagi apabila pola makan, kemudian program latihan dan istirahat belum teratur, maka penggunaan suplemen itu tidak akan optimal ya. Pertanyaan yang paling sering pasti ya, perlu nggak sih suplemen dan aman nggak sih suplemen? Ya balik lagi tadi, suplemen apapun dia bagus ya, yang penting dia tipsnya terdaftar di BPOM atau FDA. Udah banyak, ada web base-nya untuk ngecek-ngecek BPOM dan FDA, tinggal dicek aja di web apakah nanti dia terdaftar BPOM atau enggak, kalau enggak di BPOM terdaftar di FDA atau enggak ya. Kemudian tipsnya untuk milih suplemen itu pilih yang memang zat gizinya itu sulit diperoleh di makanan-makanan yang alami ya, misalnya nanti kayak ada contohnya kayak kreatin itu kan susah tuh dapatnya dari makanan alami. Kemudian untuk performance enhancer kayak kafein itu kan untuk kalau kopi kan bermasalah bagi orang-orang yang punya sakit lambung. Jadi kalau dia mau mengenhance, meningkatkan performanya, ya mungkin bisa mengkonsumsi suplemen yang mengandung kafein yang memang sulit dia dapat kalau dia minum kopi yang alami ya. Kemudian ketahui betul manfaat dan tujuannya ya. Jadi jangan asal minum suplemen, jangan asal konsumsi suplemen tapi nggak tahu manfaat dan tujuannya apa ya, malah nggak kecapai nanti tujuannya. Kemudian pakailah dari penjual dan produsen yang terpercaya. Kemudian gunakan sesuai waktu, dosis, situasi dan kondisi yang sesuai ya. Nanti bisa disesuaikan kalau whey itu kapan, kalau kreatin itu kapan ya, pokoknya semua sesuai ya, pasti nanti tujuannya tercapai ya. Cuma waspada klaim yang hasilnya instan ya, seperti yang tadi Mas Oscar juga udah bahas sebelumnya. Jadi olahraga body goals itu ya nggak ada yang instan ya, semuanya harus terstruktur, terukur dan teratur dan kemudian komitmennya ya. Ya ini contoh website BPOM ya. Jadi semua produk bisa dicek di BPOM. Jadi gimana nanti untuk memilih suplemen yang baik. Ya, ini intinya sebenarnya diet itu yaitu eat what makes you happy. Asal tahu, asal bisa terukur ya apa yang dimakan, kemudian harus dibakar juga ya. Kemudian makanlah makanan-makanan yang memang bersumber dari sumber makanan yang baik ya, karena makanan yang baik akan menciptakan mood yang baik pula. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Ivan atas materi yang sudah dijelaskan. Ya. Saya sedikit summary ya, sama-sama seperti yang disampaikan Mbak Mi tadi, artinya kita juga harus memperhatikan kalori in dan kalori out ya Dok ya? Ya, betul. Oke, terima kasih atas materinya.